tanpa pemberitahuan. Kita nggak perlu minta izin. Ya, ini buat pembelajaran teman-teman. Karena kenapa? Setelah tanggal 16, 20 sampai tanggal 30 kita akan ada aksi berantai di wilayah, terutama di Cirebon. Kita akan berantai tuh. Jadi teman-teman ketika mau berjuang gak usah takut mikirin pimpinan, gak usah takut nanti saya habis aksi dimangkirin, habis aksi saya dimutasi dan sebagainya. Gak perlu takut. Karena kenapa? Ketika teman-teman udah mau berjuang, segala sesuatunya dispensasi menjadi pertanggungjawaban kami semua sebagai pengurus. Itu komitmen saya. Yang terpenting bagaimana teman-teman bisa komitmen. Ketika kita mau berangkat aksi, mau berangkat berjuang, tepat waktu. Hei dede, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Masyarakat Jawa Barat sudah kenal dua wajah ini, yang satu Dodi Permana, yang satu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Wow, luar biasa. Dodi Permana demo di depan Gunung Sate dengan tidak ada pengikutnya tentunya. Dia demo aja. Dia mengatakan Gubernur Jawa Barat atau KDM tidak berani menghadapi para pendemo. Aduh, Kang Dodi Permana, buat apa menemui Anda? Apa yang sudah engkau berikan untuk masyarakat Jawa Barat? Hai Kang Dodi Permana. Pak Deddy Mulyadi nggak usah nemuin Dodi Permana. Biar saja bekerja aja. Jadikan Jabar istimewa. Biarkan saja Dodi Permana, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendukung Deddy Mulyadi parah, ya, nggak tahu diri. Wak Dodi ajak jalan-jalan bang ke Prabu Mulih naik pesawat. Gara pressing dia, otaknya biar nggak beku tuh. Selamat datang di penerbangan kami. Penerbangan ini dalam waktu 2 jam menuju Prabu Mulih. Ada 4 pintu di sini, 2 pintu belakang dan 2 pintu tobat buat Iqbal. Kenapa harus aku sih? Karena kau yang tobatnya. Ya, untuk teman-teman semuanya silakan dipakai seatbeltnya. Salah. Supaya aman dan bisa ada toilet. Malu. Buat teman-teman semua yang mau berak langsung di plastik aja. Pesawat ini tidak menggunakan toilet. Terima kasih. Buat teman-teman yang sudah muak, yang kampungan, yang gampang mabuk, silahkan pulang ke kampung masing-masing. Terima kasih. Bahasa Inggrisnya dong. Ladies and gentlemen. Oh, what is that? Oh, British. British. And a father and gonna fuck you. Thank you. Kita dengerin dulu narasi yang dia sampaikan ya, si DP ini. Ini dia videonya. Menggusur rumah warga di Wadas Karawang, Deddy Mulyadi antisipasi untuk agar tidak banjir besar. Padahal di sana memang nggak pernah banjir, karena itu irigasi, bukan. Di dalam narasi video yang dia sampaikan, dia mengatakan bahwasanya Wadas itu dulu gak pernah banjir gitu ya. Entah dari mana dia bisa mengatakan seperti itu tanpa melampirkan data eksplisit yang nyata. Dalam arti dia hanya berbicara saja, bernarasi tanpa memunculkan data tersebut bahwa ya di tahun-tahun belakang gak pernah terjadi tuh banjir di situ gitu kan. Ini kan menjadi pertanyaan publik ya. Kalau mungkin masyarakat awam yang tidak mengerti ya akan, oh ya benar, dulu gak pernah banjir kan gitu. Tapi kita akan lampirkan datanya. Di tahun 2021 ada berita yang melampirkan bahwasanya di Wadas juga banjir. Ini dia datanya. Ini juga ada. Nah yang jadi pertanyaannya, kok dia bisa berbicara seperti itu tanpa melampirkan data yang pasti? Berarti apa? Ya berarti dia hanya berbicara seolah-olah benar dan seperti melindungi rakyat. Tapi nyatanya dia hanya sentimen terhadap personalitinya. Kan begitu. Ya kita kalau berbicara mau mengkritik sesuatu tentunya harus melampirkan datanya kan begitu. Ya kalau kita hanya berbicara pada faktanya hari ini banjir, dulu gak pernah banjir, datanya mana? Kan begitu, DP. Saya peringatkan untuk pendukung KDM, ya namanya Telor, si Kang Telor. Hati-hati jangan sampai Anda memproduksi berita-berita bohong, ya. Kami tahu dulu Anda pengkritik KDM, ya, diduga Anda ini bayaran
sekarang menyerang-nyerang orang yang mengkritik KDM, ya terutama saya. Sebenarnya saya selama terhadap diri saya tahulah Anda perlu atau Anda butuh, silahkan aja. Tapi ketika pada seorang tokoh di Jawa Barat, Anda menginformasikan sesuatu yang bohong, hati-hati. Ya, Maijen Purnawirawan Dr. Haji Taufik Hidayat SHMH itu bukan mantan kader. Beliau masih menjabat sebagai DPRD di Jawa Barat. Ya, Anda sebut, ini, saya setel dulu nih. Siapa Jenderal Taufik ini? Jenderal Taufik ini adalah mantan kader Gerindra. Dia bilang mantan kader Gerindra. Bayangkan, seorang yang sudah memperjuangkan Gerindra menang di Jawa Barat back to back 2 kali berturut-turut. Hati-hati kamu, ya. Boleh kamu disuruh-suruh, ya, tapi jangan sampai berfitnah. Terhadap saya maklumi, tapi terhadap tokoh di Jawa Barat yang banyak jasanya, hati-hati. Waduh, Mang, semakin panas ini. Apaan yang makin panas, Mang Iwan? Cuaca? Kan, bukan cuaca. Atau itu Mang Iwan demam? Ah, enggak, saya enggak demam. Atau apa yang makin panas, koyo? Sekoyo. Tetangga kali? Bukan, tetangga juga. Ya, terus apa tuh? Itu, Mang, perseteruan antara si Dodol Permana dengan Kang Telor Meroket. Mereka itu saling serang di media sosial, Bang. Oh, istilah katanya mah berbalas pantun kali gitu ya. Ah, bisa dibilang gitu dah. Gitu. Jadi masa lalu, background atau istilah kata jejak digitalnya si Dodol Permana ini dibuka sama Kang Telor Meroket, Bang. Iya, bener, Kang Telor membuka semua siapa istilahnya Dodol Permana alias Dorna ini. Oh, ternyata Mamang udah tahu juga. Ya saya tahu atuh, kan saya mah terdepan dalam hal informasi, tapi terbelakang dalam membahasnya. Oh iya, kenapa kita telat mulu kalau ngebahas? Telat terima berita gimana? Masalahnya mah bukan soal kita telat dapat beritanya, tapi kan sebelum kita bahas kita kan harus memverifikasi eta. Jadi harus jelas dulu gitu maksudnya. Nah, kalau emang Mamang udah tahu, apa nih yang Mamang tahu? Yang saya tahu nih beritanya nih ya. Tuh, untuk yang mau istilahnya tahu lebih jauh, cari aja beritanya sendiri. Kita mah hanya menampilkan sepotong aja sebagai acuan. Dilihat tuh garis merahnya. Ternyata di belakang si Dodol Permana alias Dorna ada seorang jenderal. Makanya dia berani istilahnya melawan atau menyerang Bapak Aing KDM begitu, Bang Iwan. Tapi kayaknya Bapak Aing mah santai-santai aja nanggapin si Dodol Permana, ya walaupun di belakangnya ada jenderal gitu. Ya, KDM juga nggak takut atuh, kan di belakang KDM juga ada jenderal. Oh, jenderal siapa, Bang? Itu Jenderal Prabowo. Oh, itu presiden atuh. Ya iya, soalnya kan kenapa ini Dorna sakit hati? Karena istilah kata LSM atau ormas yang dia pimpin itu mengusung Bapak Jenderal ini untuk jadi gubernur di Pilkada 2024 kemarin. Benar itu. Tapi Prabowo lebih memilih menunjuk Bapak Aing yang mencalonkan diri jadi gubernur dari Partai Gerindra. Masalahnya kan sama-sama dari Partai Gerindra. Wah. Iya, masih satu partai, itu saya anehnya. Ya iya, justru dari masalah ini membuktikan beberapa hal. Membuktikan beberapa hal? Membuktikan apa, Mang? Ya ini membuktikan satu pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh seorang netizen di kolom komentar. Netizennya siapa, Mang? Ya lupa saya karena udah lama banget. Sekitar tahun berapa? 1725 sebelum Masehi kayaknya. Alah, belum baik. Iya, intinya mah udah lama, tapi saya ingat pertanyaannya di kolom komen itu. Emang apa pertanyaannya, Bang? Begini pertanyaannya, kenapa sih setiap orang yang menyerang KDM selalu dikaitkan dengan anak Abah katanya? Ya nggak semuanya gitu, atuh. Iya, nah ini membuktikan
kalau tidak semua yang menyerang KDM itu anak Abah. Lah buktinya ini, Dodi Permana bukan anak Abah, tapi tetap menyerang. Iya. Itu pembuktian pertama. Ya, ada lagi hal yang dibuktikan. Yang kedua, apa tuh? Membuktikan bahwa penyerang Bapak Aing itu dari berbagai elemen, dari berbagai sisi. Iya, bukan anak Abah doang. Iya, bukan hanya satu arah atau dua arah, banyak. Iya, benar. Nah, yang ketiga juga membuktikan ya kalau kewaspadaan itu bukan hanya serangan dari luar, tapi juga dari dalam. Oh, emangnya ada serangan dari dalam, Mang? Ya contohnya ini, si Dodol Permana kan pendukungnya Bapak Jenderal yang sama-sama dari Gerindra. Artinya sesama partai pun ternyata bisa saling serang. Iya kan? Oh, iya. Iya.